Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Engkau telah menjaga kami sepanjang 6 hari yang lalu, dan pada saat ini sekali lagi kami dapat memuji dan memuliakan Engkau pada hari Sabat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari Sabat ini. Pada hari ini kami sangat berterima kasih, dan kami juga berada di bulan di mana mengingatkan kami tentang kelahiran Engkau di dunia ini untuk menebus dosa kami, Tuhan. Terima kasih karena Yesus telah datang ke dunia ini untuk lahir dan menjadi penebus kami. Kami sangat bersyukur, dan kami mohon agar kami semua umat yang percaya dapat menerima ataupun klaim keselamatan itu daripada Yesus, agar kami semua dapat menjalankan apa yang Yesus inginkan kami jalankan di dalam dunia ini, supaya kami dapat keselamatan yang telah dijanjikan itu, Tuhan. Dan pada Sabat ini kami ingin membincangkan tentang firman Engkau di dalam buku Sekolah Sabat Dewasa. Kiranya Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, terutama sekali kepada guru-guru, tenaga pengajar untuk setiap hari di dalam perbincangan minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga menyertai semua anggota yang menyertai perbincangan Sekolah Sabat ini, agar kami juga diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami segala sesuatu yang diajarkan oleh para guru Sabat ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami ingin menyerahkan acara Sekolah Sabat ini dalam tangan-Mu. Ampunkan dosa pelanggaran kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Kita Sabat ini surga, pendidikan dan pembelajaran kekal. Ayat hafalan kita terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi satu persoalan dari dulu sampai sekarang. Orang tanya, apa yang akan terjadi selepas kematian? Kalau yang dulu zaman gelap, dia bilang tuh yang gereja yang berpuasa pada masa itu, dia bilang selepas mati pergi purgatori dulu, dia bilang pergi purgatori, mau bayar dulu, bayar ini bayar itu dulu, baru boleh masuk surga. Jadi siapa yang tidak mampu bayar tidak boleh masuk surga lah kalau dulu kan. Tapi untuk kita yang sudah belajar dan sudah memahami Alkitab, itu bukan konsep yang Tuhan mau lah dari kita. Kalau begitu Tuhan mau kita untuk duit, jangan untuk duit kita masuk supaya boleh bayar tiket masuk surga. Satu yang tertarik sini yang tentang apa nih? Institute of Preparation for the Hereafter, ataupun Institut Persiapan untuk Akhirat. Oh, lama. Ada orang belajar satu institusi, ada diwujudkan satu institusi oleh seorang penyair, mempersiapkan diri untuk akhirat, dia bilang. Jadi apa yang kita lakukan sepanjang di dunia ini sebenarnya adalah perkara yang mempersiapkan kita untuk akhirat lah. Kita guna terms akhirat lah, masalah bagaimana kita berkata akhirat. Jadi kalau macam yang kita cakap, ada yang percaya tentang macam mana orang mati saja dari neraka. Ada juga yang percaya mau pergi purgatori dulu, masih bisa sekejap, baru begitu ke surga. Tapi mari kita lihat dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini tentang bagaimana kita ini akan menyediakan diri kita untuk di sepanjang kita di dunia ini, supaya kita boleh memperolehi satu, kalau di sini dia guna perkataan sekolah akhirat selepas kematian. Yang secara umumnya menyebut tentang surga lah, tapi kita pelan-pelan kupas macam mana dia punya pelajaran akan
dia punya pelajaran lah. Jadi ada satu ayat yang boleh dikatakan sedikit membuatkan kita berpikir. Dia bilang, apakah kebaikannya jika seseorang memperoleh semua pengetahuan yang di dunia lah maksudnya, tetapi kehilangan hidup yang kekal. So, kita tahu sekarang orang sanggup berkorban ini, berkorban itu, atau dalam perkataan yang lebih mungkin kasar, tapi lebih tepat makna dia sanggup menggadaikan marwah. Dia bilang, sepanjang di dunia ini tidak berpikir tentang apa yang akan kita perolehi ataupun apa yang akan kita perolehi dalam kehidupan yang kekal selepas dunia ini berakhir. Saya tidak tahu dunia ini saja. Jadi saya rasa untuk itu saja kita punya introduction. Ada apa-apa mau tambah, apa-apa mau kupas, kita buka di dalam pelajaran seterusnya. Oke, boleh Oke, pelajaran Al-Ahad dia dimulakan dengan kenyataan seorang penulis Perancis. Seorang penulis Prancis nama dia Blaise Pascal. Oke, Blaise Pascal ini sebenarnya adalah seorang saintis atau lebih spesifik lagi seorang ahli matematik lah. Dia invent calculator Pascaline. So dia juga adalah founder untuk kita punya teori kebarangkalian yang kita belajar di sekolah hari ini ataupun di university. Tapi pada masa sama beliau ni adalah seorang penulis, seorang ahli teologi juga. Dia katakan yang maksudnya dia ini adalah seorang saintis yang percaya dengan kehidupan, yang juga orang yang percaya sebagai seorang Kristian. Jadi dia katakan begini, tidak kira berapa lama manusia hidup dan tidak kira seberapa baik pun kehidupan orang itu, cepat atau lambat orang itu akan mati. Dia cakap macam tu. Sebab kenapa dia cakap macam ni? Sebab dia rasa kurang senang lihat kehidupan orang yang di sekeliling dia masa tu pada zaman 600-an ni. Dorang tidak memikirkan pun kehidupan dorang selepas dorang mati bagaimana. Sebaliknya yang dorang pikir masa tu adalah macam mana dorang mau naik pangkat, ataupun macam mana dorang fikirkan macam mana dorang mau supaya dorang tu dihormati oleh orang-orang sekeliling dorang masa itu. Dorang tidak mau dipandang oleh orang-orang lain. Itu yang lebih mereka usahakan, fikirkan untuk hidup dorang masa tu. Dorang tak fikir pun apa yang dorang boleh dapat selepas kalau tiba-tiba lah dorang sudah mati. Jadi apa yang Pascal cakap ni memang benar. Dalam Alkitab pun banyak dia habiskan banyak dia punya tulisan, dia bercakap tentang janji yang menanti orang-orang yang sudah mati nanti kalau mereka menerima keselamatan dalam Yesus. Ada janji-janji apa yang mereka boleh perolehi di masa depan setelah mereka mati nanti. Alkitab banyak menuliskan janji-janji itu. So saya ambil satu ayat, ada beberapa ayat sini, nanti kita boleh baca untuk perbincangan kita hari ini. Sambil satu ayat dalam Yohanes 6 ayat 54. Apakah harapan yang diberikan kepada kita di sana nanti? Dia kata sini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Nah, jelas kehidupan abadi. Kalau orang bilang kehidupan abadi ni, keabadian ni yang tidak akan mati, kekal, akan hidup selama-lamanya. Itulah yang dijanjikan Alkitab kepada kita bila kita menerima keselamatan itu. Kehidupan kekal itu hanya dapat dicapai bila kita memandang kepada salib ataupun memandang kepada Yesus. Yesus dia turun, Tuhan harus menjelma sebagai manusia ke dunia dan kemudian harus mati. Untuk apa? Mati di kayu salib. Kematian di kayu salib ini kalau zaman dulu ada satu hukuman yang sangat hina di Bukit Golgota masa itu. Ibarat seseorang itu sudah melakukan satu dosa yang sangat besar dan Yesus memilih untuk mati dengan cara paling hina semata-mata untuk apa? Adakah untuk kita jadi macam yang kalau kita driving kadang-kadang kan nampak tu anjing sana tepi jalan atau di tengah jalan kena langgar, membusuk sudah. Kadang-kadang kalau tak anak kasih alih, bangkai sudah ada di situ. Adakah Yesus mati itu cuma untuk kita jadi macam begitu? Seperti begitu kematian kita membusuk. Sampai jadi bangkai, sampai jadi tulang. So,
tidak ada kehidupan yang abadi kita dapat. Tidak, pasti tidak. Yesus buat semua itu bukan untuk kita mati membusuk macam begitu saja. Tapi dia menjanjikan kehidupan kekal itu menjaminkan satu pemulihan. Kita dipulihkan, kita dijadikan satu manusia yang sempurna. Setelah kita keluar, even kita sudah berada dalam tanah, sudah di debu tanah, kita akan dibangunkan pada akhir zaman dan disempurnakan jadi manusia yang sempurna. 1 juta tahun pun, 1 bilion tahun pun kita hidup saat ini, tidak cukup apa yang kita buat untuk menutup perkara-perkara buruk kita, untuk memulihkan diri kita sendiri, tidak cukup. So, kita punya masa terhad berbanding dengan apa yang kita dijanjikan pada kehidupan kekal itu nanti. Jadi, kalau kita fikirkan betapa bodohnya kalau kita tidak bersedia untuk kekekalan yang sudah menanti kita, yang sudah pasti menanti kita. So, betapa bodohnya kalau kita memilih untuk tidak menerima hidup yang kekal itu. So, ada satu persoalan sini di bawah sekali. Apakah yang Anda katakan kepada seseorang yang menunjukkan sikap tidak peduli sepenuhnya terhadap apa yang berlaku selepas kematian? Nah, saya memberikan pandangan, mungkin nanti kalau ada mau tambahan boleh tambah. So, tidak mudah kita mau menerangkan pada mereka yang seperti ini, yang acuh tak acuh. So, kadang-kadang mati-mati je lah, begitu. Tidak mungkin, tidak mudah. Tapi percayalah, setiap orang, sesetengah orang atau sebahagian orang, kalau dia datang ke perkabungan ataupun ke pesta, bukan pesta, ke acara upacara orang mati, kan pasti akan terdetik dalam kata hati dia akan tertanya, macam mana dia sudah tidak, sudah lepas ni dia pergi mana, apalah dia dapat. Pasti mungkin ada terdetik dia tidak, ataupun kalau dia terdetik mungkin kalau saya lah jadi dia, kalau mati sudah ni besok akan terdetik dia tidak, apa yang jadi sama saya? Mungkin sebab dalam Alkitab pun Rasul ada tulis, dia bilang lebih baik ke perkabungan daripada pesta pora. So, tapi tidak dinafikan juga ada orang yang sudah melatih diri dia untuk tidak mau masuk ke syurga. Ya, bagi contoh lah, ada orang, biarlah saya di neraka sana, saya boleh jumpa kawan-kawan saya. Contoh, harap tidak ada lah kan di kalangan kita yang jumpa orang macam tu. Tapi mungkin ada orang melatih diri dia untuk tidak masuk ke syurga. Dia mau menikmati apa yang dia mau nikmati. Jadi kalau apa yang dia mau, yang dia sudah biasakan di dunia itu, dia tidak boleh dapat di syurga. So untuk apa, buat apa dia mau menderita untuk berada di dalam syurga? Sebab yang dia mau, yang dia rasa nikmat itu tidak ada di syurga. Nah, sebab itu kita belajar pasal pendidikan sepanjang kuartal ini. So apa guna pendidikan ini kita sebagai seorang Kristian? Kita diberikan pendidikan adalah satu pelatihan, satu training untuk kita sebagai seorang Kristian. Dan pelatih kita adalah Yesus yang patut kita contohi. Kenapa kita perlu dilatih sebagai seorang Kristian? Untuk kita bersedia masuk ke dunia yang baru yang sangat-sangat berbeza dengan dunia kita sekarang ini. So maksudnya kita harus biasakan diri dengan kehidupan kekal yang akan menanti kita sekarang itu, harus dilatih diri kita itu. So kalau kita tidak terlatih, contoh kita mau naik gunung lah, kalau kita tidak ada persediaan, tidak ada latihan mau naik gunung, yang gunung pun yang boleh naik 12 jam, boleh jadi 2 kali ganda lipat baru kita sampai di puncak. Mau 24 jam baru sampai di sana kalau kita tidak dilatih sebelum naik gunung itu. So jadi apa yang jadi? Penderitaan. Tuhan cipta manusia ni, dia mau manusia hidup lebih lama dan bahagia. Tapi kalau dia hidup lebih lama, dia tidak bahagia pun, satu penderitaan bagi dia juga. So Tuhan tidak mau manusia itu menderita, dia mau kita bahagia. So kalau kita menderita berada di tempat yang kita tidak ingin, so untuk apa? Jadi jangan sampai nanti kalau contoh kita masuk surga, kita suka makan pedas-pedas, tidak pula pedas-pedas di surga, kita mencari-cari. Contoh, sebab di syurga nanti tidak ada pokok-pokok. Ada satu ayat kutipan saya baca ini pelajaran dalam Jumat lah, dan pokok-pokok di bumi baharu akan lurus dan tinggi tanpa kecacatan. So tidak ada pokok pendek-pendek. Jadi saya pun tidak pasti. Nanti di surga kita tanya, adakah lada tidak di pokok pendek-pendek yang melada itu di surga nanti? Saya itu sejak pelajaran dari Ahad. Sahabat. Oke, untuk Isnin punya itu kehidupan baru. Ini kehidupan yang menceritakan tentang kehidupan di surga lah. Di surga, ya, kita akan dalam kehidupan kita di surga yang di sini
tiada sudah apa itu kesedihan ataupun duka cita, tiada ratap tangis, tiada sudah kesakitan pun tiada sudah. Nah, di sana kehidupan di surga semua sudah tersedia, yaitu kalau makanan itu pun kebanyakan kita akan makan buah nanti, dan kehidupan di sana juga stres pun tiada sudah, sebab tiada sudah kita pikirkan apa yang membawa kita stres. Macam di dunia kita banyak berpikir tentang kecukupan dari segi rumah, itu keuangan, dan macam-macam lah. Sebab di sana sudah tersedia. Yang menyebabkan kita kita sakit di dunia ini, yaitu dari segi pencemaran, stres memikirkan kita mau. Di surga nanti kita tidak memikirkan tentang kesedihan, kita akan memikirkan tentang mungkin yang senang sudahlah, tiada sudah stres. Yang itu saya ringkaskan saja, itu gambaran lah di kehidupan di surga nanti. Yang ada persoalan sini bahwa saya ringkaskan juga, apakah yang diperlukan untuk menjadi sebagian daripada kehidupan baru ini? Bagaimana kan kita sampai di sana? Persoalan yang sini bahwa ini saya ada ikut yang pelajaran 10 sahabat yang dalam Facebook. Saya bilang bagaimana kita harus sampai di sana, bilang kita harus menjadi umat Tuhan yang mengasihi Dia dan hidup dalam kesucian dan kesalihan. Jadi kita harus mengasihi, kita menjadi umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, dan mesti hidup kita yang tidak berdosa, dan kita haruslah jadi seorang yang taat ataupun saleh. Itu antara syarat-syarat supaya kita akan dapat pergi ke sana nanti. Ya, itu saja untuk Isnin punya. Seringkas saja. Amin. Amin. Oke, hari Selasa saya. Topik hari Selasa ini, kita sudah bincang tadi apa nasib orang mati, dan kita sudah bincang tentang kehidupan baru, dan kita akan bincang apa yang kita akan tahu nanti. So, ini topik hari Selasa. Topik hari Selasa ini dimulakan dengan penulisan Ellen G. White dalam buku Education muka surat 30, dan saya bacakan di sini. Surga adalah sekolah. Bidang pelajarannya alam semesta. Gurunya yang tidak terbatas. Dan ada sebuah cawangan sekolah ini ditubuhkan di Eden, dan rancangan penebusan yang sudah tercapai. Pendidikan itu akan dijalankan kembali di sekolah Eden. Jadi, apakah hal yang kita akan ketahui kelak? So, dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini membahas, yang pertama, kita akan tahu jawaban pertanyaan tentang dosa, penderitaan, penyakit, kematian, tentang mengapa hal ini terjadi, mengapa itu terjadi, dan mengapa hal-hal lain terjadi. Kita selalu bertanya-tanya kan, kenapa begini? Kenapa bukan begini? Selalu kita tanya-tanya Tuhan. Jadi kita akan tahu jawabannya. Yang kedua, kita akan tahu jawaban tentang dunia alam dan segala rahasianya. Mungkin soalan kita hari ini, kenapa ini COVID ini tidak pernah hilang-hilang? Ataupun kenapa COVID ini datang? Begitu. Tapi nanti
kita akan tahu itu nanti tentang rahasia, segala rahasia itu nanti suatu di masa pada saat yang kita akan ketahui nanti. Jadi yang ketiga mengenai sains, bilang Sis Beni tadi, hati-hati kita kalau yang pandai yang belajar sains ini tadi. Ya, kita sudah bincang dalam sahabat-sahabat lalu. Kadang-kadang pakar-pakar sains ini selalu membuat kesilapan. Jadi apa yang sains, tapi sebenarnya bukanlah selalu sains itu salah, ada juga yang dia benar, dan ada juga kemajuan yang dia telah membawa kita semua ke suatu kehidupan yang lebih baik. Contoh mungkin saya boleh dibagi contoh telepon ini, walaupun ada side effect dia juga, tapi pada masa yang sama dia beri kemajuan kepada kita, kita dapat Webex online macam hari ini. Jadi kita akan mengetahui sains lebih lagi, walaupun sains itu sudah membantu kita untuk memahami dunia dan alam semesta, tapi masih banyak yang kita perlu tahu, yang kita tidak tahu lagi. Contoh dari bentuk-bentuk kehidupan yang paling sederhana hingga langit di atas kepala kita belum tahu lagi. Yang kedua, daripada gerakan partikel-partikel subatom hingga galaksi-galaksi berputar yang tersebar di seluruh angkasa. Kita belum tahu lagi, mungkin yang angkasawan itu sendiri pun, NASA sendiri pun mungkin banyak lagi yang dia perlu pelajari. So, amazing kan bagaimana Tuhan telah mencipta angkasa raya dan dunia ini. So, yang keempat, apa yang kita akan tahu kelak ialah hanya sedikit waktu yang kita miliki di dunia ini untuk mempelajari hal karena keterbatasan pengertian kita. Ingat, kita sudah jatuh dalam dosa, jadi kita sudah tidak dapat mengembang keseluruhan yang Tuhan kehendaki, sebab kita punya pemikiran ini sudah terbatas dengan keberdosaan kita. Jadi bila mana kita memiliki kehidupan kekal itu, kita akan mempunyai banyak waktu untuk mempelajari misteri yang kita belum ketahui selama ini. So, ada banyak lagi. Saya bacakan dulu apa hal-hal itu, kemudian saya akan kongsikan tentang yang 1 Korintus 13:12 dan 1 Korintus 4 ayat 5 itu. Dan yang kelima, hal yang kita perlu ketahui nanti, daripada kita telah dijanjikan bahwa kita akan diberikan pemahaman tentang hal-hal untuk saat ini yang tersembunyi bagi kita. Mungkin contoh, kenapa anak saya 2 saja? Mungkin kelak saya akan tahu kenapa. Jadi yang keenam, dia ada satu pengharapan yang luar biasa. Karena begitu sulit untuk kita melihat dan memahami hal yang sekarang, maka satu-satunya yang kita dapat lakukan hari ini atau saat ini ialah kita hanya dapat menaikkan pujian bagi Allah. Kita tidak perlu, maksud saya, mungkin ada perkara yang kita tidak paham, tapi mungkin memadailah kalau kita dapat memuji, memberi puji-pujian kepada Allah. Yang ketujuh, dalam pelajaran ini yang telah disimpulkan, yang telah diringkaskan, kuncinya bagi kita sekarang ialah kita harus berpegang teguh kepada iman kita. Kita harus pegang pada janji-janji Allah sesuai dengan terang yang kita miliki, dan bertahan sampai ke akhirnya dengan kabar baik bahwa kita dapat menanggung segala sesuatu itu melalui Kristus yang telah menguatkan kita. Ini ayat favorite nih, ayat di Filipi 4 ayat 13. So, ya, sebelum saya menutup ulasan saya dalam Selasa, saya ingin sharing 1 Korintus 13 ayat 12 dan 1 Korintus 4, 5. Saya baca dulu 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam suatu cermin gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya melihat dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Dan 1 Korintus 4 ayat 5, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan mendapat pujian dari Allah. So, itu saja kita akan tahu nanti. Sebab nanti di sana di surga akan diulas seterusnya. Kita semua pandai-pandai belaka. Kita akan memiliki pengetahuan yang luar biasa. Itu saja daripada saya, happy sahabat.
Amin. Pola dalam kehidupan baru. Ada yang ada satu ayat di sini 2 Korintus 4 ayat 17 hingga 19. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Tulisan Paulus. Kalau kita lihat ada beberapa ayat di sini dalam Wahyu 21 ayat 1 dan 2, Wahyu 2 ayat 7, Wahyu 7 ayat 14 hingga 17. Semua berbicara tentang bagaimana keadaan di surga, bagaimana kita akan tinggal di dalam satu kota yang kudus, di satu bait suci yang dimana 24/7 dia bilang kita menyembah, ada orang yang menyembah Tuhan di surga, dan ada lagi itu pohon kehidupan yang kita selalu dengar masa zaman kejadian lagi, itu pohon Eden. Jadi kita akan lihat semua itu nanti. Apa dia bilang di tuh, yang dia bilang ada pohon yang berbuah 12 kali setahun, dia bilang tuh dalam Wahyu. Jadi itulah semua yang kita tidak lihat sekarang, tetapi kita tahu ya adalah sesuatu yang kekal. Ini malam. Jadi dalam Alkitab ada memberikan kita banyak bayangan. Dia bilang kalau macam zaman, kalau kita lihat macam tulisan si Daniel, walaupun Daniel menulis banyak nubuatan, banyak ramalan lah. Kalau kita tidak paham nubuatan, kita beri cakap ramalan oleh si Daniel yang dia katakan banyak perkara yang ditulis, lembu ini, lembu itu, kambing ini, kambing itu. Jadi dia tidak paham semua itu, tapi itu adalah sesuatu yang akan diungkapkan pada masa yang akan datang. Sama juga macam kita sekarang. Banyak perkara tentang surga yang Tuhan telah beritahu kepada kita, tetapi bukan kita boleh belajar semua itu, tetapi untuk kita lihat di sana macam yang Brother John punya ini tadi, yang dia kata tentang bagaimana kita hendak ke sana, apa yang akan menghalang kita. Jadi semua itu kita harus tahu supaya kita boleh alami apa yang sudah kita belajar sebenarnya kita di dunia ini. Jadi sini dia katakan semua kesakitan kita, semua penderitaan kita, semua perkara yang kita perjuangkan di sini semuanya berasal dan akibat daripada dosa. Coba kita bayangkan bagaimana kalau yang masa si Hawa pergi makan itu apple, tumbuh, dia bilang duri, semak, apa semua ada binatang yang pandai makan binatang lain, sudah ada karnivor. Jadi kalau macam yang saya cakap tadi, makan lamb chop, dia bilang kalau di surga mungkin tidak lah. Sebab makanan yang Tuhan sediakan untuk manusia hanya biji-bijian dan sayur-sayuran, itu semua saja makanan kita nanti di surga. Tapi ada kali yang apa yang ada itu daging vegetarian, itu boleh juga lah rasa daging vegetarian. Tuhan kasih can juga itu saya rasa. Jadi semua yang kita lihat sekarang ini, kalau mau tengok langit, mau tengok keindahan apa semua, kalau kita mau belajar benda-benda yang indah, mungkin perkara yang betul-betul tertinggal adalah, coba kalau kita bayangkan begini saja, tempat-tempat yang bukan kurang manusia, dia tiadalah manusia, dia macam yang tempat-tempat pelancongan yang lebih kepada nature. Semua tempat-tempat itu mesti sedikit dia punya orang, ataupun kurang pencemaran, kurang yang membawa dosa. Jadi coba bayangkan, ada masih, walaupun dalam dunia yang berdosa sekarang masih ada lagi tempat-tempat yang seindah itu. Kita bayangkan bagaimana kalau tiada dosa. Jadi inilah sekolah dalam kehidupan baru kita ini nantilah. Jadi saya baca sini petikan dari Ellen G. White. Dia katakan dari mana dia punya petikan mulanya?
Dia katakan, nama Tuhan tertulis besar, tidak ada lagi tanda kesakitan di bumi atau laut atau langit yang tersisa. Bisa macam sebenarnya ada satu ayat yang Brother John cakap tadi, yang Wahyu 21 ayat 4 Tuhan, yang dia bilang tidak ada rasa tangis, tidak ada percamburan, tidak ada duka cita, semua yang lama telah berlalu. Jadi kehidupan yang baru nanti, ini mana sudah tuh ayat yang saya mau ambil sedikit yang ulasan hari Isnin tadi, yang dia bilang, oh iya, dia bilang, mau hidup kekal lagi kah? Hidup 20-30 tahun, berapa 70 tahun pun sudah sengsara, mau hidup kekal lagi kah? Jadi kalau tetapi yang silap di situ adalah kita bukan hidup di dalam keadaan yang sama macam sekarang, di mana kita penuh dengan penderitaan, banyak stres, mau buat ini, mau buat itu, mau cari ini, mau cari itu. Tapi kalau di dalam kehidupan baru kita nanti, semuanya sudah Tuhan sediakan bagi kita, dan kita bukan lagi bilang mau kerja ini, mau kerja itu. Kerja kita mungkin di kerja kita di surga nanti memuji nama Tuhan, itu saja. Jadi saya suka untuk kita bincangkan persoalan yang dibawa ini. Coba bayangkan bagaimana rasanya hidup selama-lamanya di dunia yang sama sekali baru, tanpa ada menyukarkan kehidupan di sini. Seperti apakah Anda membayangkannya, perkara apakah yang akan menantikan? Nah, ini yang kita punya Anda tadi. Macam mana kalau bayangkan hidup selama-lamanya, tapi tempat yang baru yang tiada yang menyukarkan langsung, yang kita ada di sana bergembira. Tidak tahu lah kalau pandai stres mau astaga mau pergi worship sudah ini dia bilang. tidak sudah lah kalau sekarang kalau macam Pathfinder, oke, jujur secara jujur lah kan, kalau macam Pathfinder V yang sudah syok-syok petang-petang ada activity, lepas itu malam mau kejar masa berebut-rebut mandi pukul 7:30 mau pergi worship di dewan begini. Bukan juga tidak suka worship, tapi kadang-kadang stres sebab kita banyak masa yang kita mau mandi lah, mau apa. Bayangkan kalau di sana, nanti lepas ini kelas putra nih. Kalau di sana tidak ada gitu kan yang stres sampai mandi, berpeluh-peluh lagi konon semua, terus mau pergi berkumpul di dewan, mau pergi worship. Tapi itu semua sebab kita punya otak, kita punya bayangan hanya terbatas sampai di sana saja. Kita tidak dapat bayangkan bagaimana satu kehidupan yang baru yang tanpa ada apa-apa yang menyukarkan kehidupan kita. Jadi kita cenderung untuk berpikir bahwa semua yang ada di dunia ini akan dibawa di sana. Tapi seperti ada tertulis di dalam Petrus katakan, apabila Tuhan datang mengangkat kita, nanti kita semua akan diubah menjadi sempurna, dia bilang. Jadi kalau sudah sempurna, mungkin pelu kita pun wangi kali itu kan, biarpun berpelu-pelu berkumpul di dewan pergi worship berpelu-pelu wangi-wangi juga itu kan. Yang mau tidak tahu lah kalau Tuhan bagi jujur ada Mary Kay kan, Zak, atau Tuhan bagi Mary Kay minyak wangi. Jadi kita sudah belajar tentang nasib orang, bagaimana kehidupan kita selepas, bagaimana hidup kita membawa kepada kematian, dan selepas kematian kita akan pergi ke satu tempat di mana sekolah yang baru. Tetapi yang terakhir sekali kita mau belajar tentang siapa guru ataupun siapa yang mengajar nanti di surga. Jadi kalau ada soalan untuk hari Rabu kita boleh bincangkan dulu sebelum kita pergi tengok siapa dia punya lecture, siapa dia punya profesor di sekolah yang baru kita nanti. Guru yang agung. Sebenarnya kan saya belajar nih pelajaran dari hari Sabat. Bila sampai pergi hari Kamis, saya tidak tahu lah kalau si Sisu ada merasakan dia. Saya menangis. Saya menangis bila saya sudah habis belajar hari Kamis ini, macam betul-betul lah. Itulah. Jadi di sini pasal guru yang agung. So, apalah gunakan semua kemewahan yang ditayangkan secara visual di surga, jalannya dari emas, temboknya dari permata, itu semua, kalau tidak ada Yesus, guru agung kita di dalam surga. Ini mungkin kalau orang-orang kaya, orang-orang yang sudah biasa hidup mewah, yang sudah biasa dengan emas 1000 raban, sudah biasa dengan permata-permata, sudah biasa dengan kemewahan, kesenangan hidup di dunia.
Mungkin kalau kita ceritakan mereka tentang surga pasal kemewahan ini, mungkin mereka sudah puas, sudah merasakan pun, tidak menjadi sesuatu yang menakjubkan lagi bagi mereka. Satu apalah guna semua itu kalau sekiranya tidak ada Yesus di dalam surga itu nanti. Saya sudah bacakan kutipan saya tadi, semakin manusia mempelajari Allah, semakin besar kegaguman kita terhadap kasih dan sifat Allah itu sendiri sebenarnya. Pelayanan Yesus di bumi ini banyak kita lihat, banyak kita pelajari dalam Alkitab. Dia adalah sebagai seorang guru yang agung. Dia guru, dia mengajar, dia memberi ajaran. Sejak awal dia melayani manusia di dunia, daripada perbuatan dia pun, bukan saja dari perkataan dia, dari perbuatan sendiri, teladan dia sendiri, dia sebenarnya mengajar pengikut-pengikut dia tentang dirinya, tentang Bapa, tentang keselamatan, tentang harapan yang menanti kita kelak. Jadi apa yang kita perlu lakukan hanyalah membaca Injil dia. Setiap kali kita membaca Injil atau membaca Alkitabnya, kita akan menemukan segala-galanya adalah ajaran Yesus. Yesus itu macam tadi di pelajaran hari Rabu, sekolah dalam kehidupan baru. Di sini kita belajar tentang Yesus. Sampai kehidupan baru nanti di Taman Eden yang baru, di surga nanti, kita juga akan tetap terus belajar tentang Yesus. Dalam pelajaran hari Kamis nih, dia memberitahu kepada kita secara summary dari semua kebenaran luar biasa yang kita pelajari, yang kita tahu sepanjang kita dalam kekekalan itu nanti, tidak ada yang akan lebih memikat kita untuk mengetahui tentang pengorbanan Kristus demi kita. Pertanyaan yang tidak akan putus-putus di surga nanti adalah mengenai penebusan, mengenai kasih Tuhan. Jadi dia adalah sesuatu yang akan menjadi sesuatu yang menakjubkan bagi kita bila kita berjumpa dengan guru agung kita itu sendiri nanti, muka dengan muka, face to face. Jadi saya mau kongsikan satu ketika dulu masa saya remaja-remaja nih, saya suka tengok si Mr. Oz punya rancangan yang Mr. Oz, kamu tidak tahu lah kalau kamu tahu tuh Mr. Oz yang apa nama dia tuh, Mr. Oz lah pelakon tuh. Tapi saya tidaklah bilang sampai jadikan dia idola, tapi saya minat lah. Jadi bila saya sudah kerja di Batu Pahat, satu hari saya ternampak dia di hospital, masuk lift. Hanya melihat dia, saya tidaklah juga kagum saja, tapi saya memang pernah minat dia. Bila saya lihat dia, wah, saya rasa takjub juga. Saya boleh jumpa dia face to face, nampak dia face to face, sampai saya beritahu, saya nampak Mr. Oz, saya nampak Mr. Oz. So saya bayangkan satu hari nanti kalau saya di surga, apalagi kalau Yesus yang saya belajar dalam Alkitab ini, saya jumpa dia depan dengan muka nanti. Ya, pasti satu pengalaman yang sangat-sangat menakjubkan bagi saya. Dan kalau saya jumpa Yesus depan nanti, satu persoalan yang saya mau tanya, Tuhan, saya bilang, kenapa manusia ini kau jadikan sempurna? Yang cacat tidak bercacat, yang sakit tidak sakit. Tapi mungkin saya tidak pasti nanti di sana apa Tuhan itu dia sudah tidak ada tanda-tanda bekas-bekas dia mati di kayu salib. Tapi kalau ada, kenapa Yesus sendiri masih ada bekas-bekas luka? Kalau kita tengok dalam Zakaria 13 di ayat ini kan, dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapatkan di rumah sahabat-sahabatku. Nah, kalau sampai di surga nanti, satu persoalan mungkin yang saya punya Yesus. Kenapa manusia ini kau jadikan sempurna, tapi diri kau sendiri kau biarkan adanya bekas? Macam juga Thomas masa Yesus bangkit dari orang mati. Dia melihat lubang yang ada di tangan Yesus. Still ada. So, saya rasa itu sejak tentang guru besar kita. Siapa boleh buka Rom 6:23? Tolong baca Rom 6:23 dulu. Buku Roma 6:23. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, betul. Upah dosa ialah maut. Kita tidak dapat ghostan daripada reality ini. Kita sudah belajar di Sabat ke-13 ya hari ini Sabat terakhir tahun ini, hari Sabat ke-13. Kesimpulan dia sebenarnya semua kamu di setiap hari dalam pelajaran ini sudah dibaca. Jadi saya hanya tambah sedikit tentang
keseluruhan pelajaran ini. Bila kita sudah tahu upah dosa ialah maut. Jadi bagaimana nak elakkan maut? Kita sudah tentunya dapat elak maut atau kematian itu. Tetapi Tuhan beri kita dua option kan, dua pilihan. Kematian kekal atau kematian sementara, tidur sementara. Kematian kekal itu artinya api menghanguskan kita. Kalau kamu sudah baca buku Kemenangan Akhir atau Great Controversy itu ya, di bab yang akhir-akhir sudah, di mana Yesus datang ke bumi ini, kamu akan melihat beberapa perenggan tentang apa rasanya orang-orang jahat itu rasakan ketika melihat Yerusalem yang hendak diturunkan di bumi di awan-awan sana itu nanti, di awang-awangan. Kamu akan melihat situasi orang jahat di mana Napoleon, siapa lagi, dan Hitler, semua ada di sana masa itu. Jadi yang kita lihat ialah Lucifer, Satan sendiri. Akhirnya, apa kata Satan bila dia melawan Tuhan di surga? Kamu sudah baca buku para nabi dan katakan peperangan di surga itu. Satan masa itu katakan Tuhan tidak adil. Jadi perang dingin di surga terjadi. Dia guna perang psikologi tahu. Perang saraf, perang psikologi melawan Tuhan. Dia pergi kepada setiap malaikat katakan Tuhan tidak adil. Las 1/3 malaikat ini tertipu ikut dia dibuang seperti kilat ke dunia ini. Kata bacaan Alkitab kita di buku Lukas pagi ini kan. Apa yang kita lihat dalam situasi ini ialah kata-kata sombong iblis. Setiap kesombongan itu pasti ada akhirnya. Rasa sombong itu tidak akan bertahan lama. Apabila kasih itu lebih kuat daripada segala kejahatan, dia akan memenangi hati orang yang sombong sekalipun termasuk si iblis. Akhirnya dia katakan, Tuhan itu adil. Tuhan itu adil dia katakan. Tapi apa boleh dia buat? Dia punya Satan ini ya, Lucifer ini dan malaikatnya, peluang pintu kasihannya kita semua tahu. Sebelum Yesus disalibkan di kayu salib, itulah peluang mereka untuk balik kepada Tuhan. Bukan Tuhan tak bagi diorang peluang. Contohnya, kamu ingat soalan Sis Eza dengan persoalan paling simpel, lihat Yudas. Yudas Iskariot kan, Brother Louis. Apa Yesus buat dengan Yudas Iskariot, Brother Louis? Buat apa? Ambil dia jadi murid. Oke, ambil dia jadi murid. Apalagi dia buat pada malam terakhir bersama murid dia? Cuci kaki. Betul. Dia cuci kaki dia kan. Dia lap lagi dengan pakaiannya sendiri. Dan dia sempat lagi, bukan dia menyindir Yudas itu. Yudas Iskariot, kita tahu dia anak seorang yang kaya. Kaya sekali, dan kalau orang ini sangat, kalau letak Yudas Iskariot sekarang ya di dunia modern ini, dia orang financial, punya manajer yang sangat smart, orang yang sangat smart, tapi dia juga orang yang sangat tamakan. Kamu tahu bila dia rasa benci pada Yesus dan ingin memusnahkan Yesus, bekerja sama dengan musuh-musuh Yesus masa itu, kamu tahu peristiwa mana kata Ellen White membuat dia rasa tidak oke dengan Yesus? Pada kamu ingat lagi tak ada seorang wanita bernama yang telah membasahi kaki Yesus itu kan dengan air matanya, lalu dia mengelap kaki Yesus dengan rambutnya. Itu ialah wanita pelacur, kakak kepada Lazarus sendiri ya, Maria Magdalena itu. Yudas tidak puas hati dengan cara Yesus mengasihi orang-orang seperti ini. Jadi, lagipun orang yang menyebabkan Maria itu jatuh ke tempat yang hina itu ialah ahli keluarga kepada Yudas itu sendiri ya, atau bapak saudara kepada Maria. Jadi, benda-benda ini menimbulkan teguran-teguran Yesus kepadanya, itu menimbulkan rasa tidak suka dia pada Yesus. Ada aja cara dia berdendam. Ini masalahnya. Bila Yesus mengetahui Yudas akan menyalibkannya, dia pergi lagi cuci kaki. Maksudnya di dalam pelajaran hari ini kita tahu kita berdosa. Tuhan tahu kita akan berbuat jahat dan melawan dia. Dan mungkin ada yang degil di antara umat-umat Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menjadikan kita seperti Yudas
membersihkan kaki kita, mahu memberi kita peluang. Peluang dan peluang dan peluang. Akhirnya, ketakutan kita kepada ketakutan kita terhadap penguasa dunia ini akan menyebabkan kita hilang. Kata pelajaran Jumat ini kita sudah baca ini Sisnik, siapa yang katakan tadi di surga itu pokok dia lurus-lurus. Maksudnya di surga itu akan Tuhan janjikan tempat yang kita semua belajar tadi luar biasa indah. Jadi kalau itu yang ada di surga dengan bandingkan yang di bumi, satu saja saya boleh katakan pengalaman Ellen White sendiri bila dia dibawa oleh malaikat Tuhan ke surga itu, oleh kuasa Tuhan ke surga, dia balik ke bumi, apa dia katakan di surga pokoknya itu gembira, hijau, subur, macam-macam lah, penuh dengan kehidupan. Balik ke bumi dia cakap seperti pokok itu, seperti kamu bayangkan orang yang hendak pergi gantung diri sedang mengheret satu tali. Seperti itu Ellen White katakan, tiada kegembiraan, semuanya penuh kesedihan, kematian. Itu yang dia lihat. Jadi sedikit Ellen White tulis tentang hal surga itu sebab Tuhan tidak mahu dia tulis banyak tau. Tuhan katakan sembunyikan, jangan tulis. Jadi Ellen White memberi kita sedikit daripada apa yang dia lihat di surga dan itu luar biasa. Oke, pelajaran kita pada kuarter ini sudah habis. Kamu pergi ke buku surat 160. Di bahagian paling belakang panduan pelajaran sekolah sahabat dewasa. Oke, semua sudah di sana 160. Dikatakan di sini, inilah janji kita ya, aku janji kita sebagai umat Tuhan. Setiap hari sebagai pengikut Kristus, lebih banyakkan kata saya memilih untuk Tuhan. Oke, boleh seorang setiap satu persatu kita sebagai penutup pelajaran hari ini baca dari 1 hingga 6, seorang satu nombor ayat. Saya dulu. Satu hari ini saya memilih untuk berjalan dengan Tuhan. Amin. 2. Next. 2. Saya memilih untuk menjadi murid Kristus dan belajar semua yang saya dapat dari Dia. Oke, next. Saya memilih untuk melihat dan memperlakukan orang lain seperti yang Yesus lakukan. Amin. 4. Steve Michelle ada? Steve Michelle. Oke, Saya 4. memilih kegembiraan kekudusan yang memuaskan daripada kesenangan dosa yang sekejap. Amin. 5. 5. Saya memilih hidup kekal daripada kematian abadi. 6. Siapa Nomor lagi? 6. Brother John bilang dia memilih. Ya. Oke. Sudah. Saya memilih untuk membiarkan Yesus menjadikan saya ciptaan baru dalam Dia. Amen. Amin. Jadi ambil kata-kata ini, lekatkan di mana-mana di tempat Anda boleh lihat dan katakan ini setiap hari. Katakan ini, kalau kamu nak tambah, ya tambah. Tapi kata 1 hingga 6 ini cukup, komplit. Jadi saudara-saudari, pendidikan kita ini bermula di bumi ini. Pendidikan tentang surga bermula di bumi. Kata Ellen White lagi, di bumi ini adalah seperti musim dingin untuk orang Kristian. Kelak musim panas, musim bunga kita di surga. Jadi kepada kita, jangan kita putus asa ya. Jangan putus asa. Kalaulah saya dan kamu semua hidup masa Sandelo ini, tidak lama lagi itu akan datang. Jangan kamu takut, ragu-ragu, mana mau lari. Kita lari aja sama-sama. Kalau yang kamu masih di Semenanjung, carilah kita Banjaran Titiwangsa, mana mau pergi. Jangan bimbang. Betul, jangan bimbang. Kadang saya dengan Kalau Gunung Lambak boleh kasih. Gunung Lambak. Gunung Lambak kalau kau mau pergi pasti ada tempat Tuhan letak itu, sebab Tuhan janji sehelai daun lalang akan melindungi umat Dia kalau Tuhan mahu kamu dilindungi masa itu. Tetapi kalau kerjanya dikatakan kerjanya di Keluang tak siap-siap lagi, awas-awas kita orang yang masih di Keluang masa itu ya.
Sebab kita akan masa kesusahan itu, orang sudah lari, yang lain kita masih di sana. Sedang secret underground work, pergi outreach itu orang yang belum kenal Tuhan. Itu yang akan berlaku. Jadi Tuhan cakap, kamu pilihlah. Masa senang kamu berani mau katakan kebenaran, atau masa susah, masa sandelo, orang jahat kejar-kejar kita, mau sibuk-sibuk lagi bagi tahu orang lain. Pilihlah. Jadi ada 6 pilihan tadi. Apa yang nomor 4? Apa yang orang, ya saya memilih untuk berjalan dengan Tuhan, nomor 1. Jadi itu yang kita pilih, 1 dan 6. Oke. Semoga kepala sampai Bapa Maha Besar, Bapa yang berada di dalam surga, Bapa Engkau telah beserta dengan kami dalam perjalanan kami sahabat ini, Bapa memberikan kami satu idea di mana semua yang di dunia ini adalah sementara saja, dan kami di dunia ini adalah untuk Engkau, dan menanti ganjaran yang telah Kau janjikan buat kami semua, yaitu kehidupan kekal di dunia yang baru, langit yang baru, dan Engkau sebagai Guru yang agung, Bapa. Bapa, kiranya Engkau tetap memimpin kami sepanjang kami di sini, jangan lupa kami jauh daripada firman Bapa, biarlah kami dapat tetap teguh dalam melawan segala persoalan setan, biarlah kiranya kami menjadi satu sinar dan terang bagi orang-orang di sekeliling kami, dan agar mereka semua dapat mengenal Engkau sebagai satu-satunya Juru Selamat dan Tebus kami. Bapa, kami sangat bersyukur atas tahun yang sangat indah Engkau berikan kepada kami, walaupun kami tahu banyak kesusahan yang kami hadapi sepanjang tahun ini, tapi kami percaya itu semua adalah apa yang harus kami lalui untuk menanti kedatangan mereka pada nanti, Bapak. Bapak, terima kasih yang telah mendengar doa ini, sehingga kami silakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat menebus kami semua. Amin. Amin. Amin.